Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama kepenjaga kabar kuburan. Pulau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla antang fada kalimati rabbi walaji nabi mislihi madada. Qul innama nabasyaru mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Dua ayat terakhir dari surat Al-Kahfi yang barusan saya baca itu mengikuti apa yang telah dibaca oleh Kiai Nur Ihya yang dalam channel Karma 212 sangat menginspirasi sekali. Di depan rumah ini saya mempunyai tanaman sirih gading dan sirih merah yang sedang saya amati. Dua daunnya ini saya sedang mencari dua daun kembar dari sirih gading yang kelihatan bentuknya sama, tetapi ternyata satu pun tak ada yang kembar. Satu pun tak ada yang kembar, dan itu membuktikan betapa kalimat Allah ketika hendak ditulis dengan tinta sebanyak lautan, lalu habis dipakai untuk menulis kalimat Allah, didatangkan lagi satu lautan untuk menulis kalimat Allah, itu tidak akan cukup. Ilmu Allah tiada batas dan hanya menemukan jawaban mengapa tidak ada satupun daun yang kembar. Saya tidak bisa menemukan itu, dan betapa bukti kuasa Allah itu luar biasa. Dan mengapa ayat yang menginspirasi adalah Al-Kahfi ayat terakhir 109 dan 110 itu yang sudah disampaikan Kiai Imaduddin. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada inti semua yang mengaku Habib Zuriyah Rasulullah, tetapi ketika ingin dibuktikan mengaku zuriyah Nabi tetapi tidak berani membuktikan secara ilmiah dengan ilmu Allah betul-betul zuriyah Nabi, betul dia tidak berbohong, ternyata tidak berani. Itu membuktikan bahwa wasiat dari mbah-mbah dulu, kalau malam Jumat sebisa mungkin membaca surat Kahfi ya, paling tidak 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu ternyata ada rahasia di balik itu. Karena ayat yang terakhir yang 109 itu menggambarkan betapa ilmu Allah itu sangat luas, dan mengapa Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, bahwa ana basyarum mislukum, aku itu manusia seperti halnya kalian semua, manusia biasa, hanya diberi wahyu oleh Allah. Itu penjelasan itu yang ya, kalau saya melihat kereta lewat di depan rumah seperti itu saat ini gambarannya adalah gerakan yang menentang Habib palsu. Itu ibarat kereta itu yang lewat, sudah lewat jalur yang benar, rel yang benar, dan akan menggilas segala kebohongan-kebohongan dari zuriyah Rasul yang hanya ngaku-ngaku. Sudah dijelaskan, Kiai Imaduddin menjelaskan nasabnya itu terputus, masih tidak mau mengakui itu. Disuruh debat ilmiah tidak mau, bahkan selalu mengembangkan retorika orang yang tidak percaya kepada Habib neraka. Ya, justru karena apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, bagaimana Kiai Nur Ihya, bagaimana Gus Fuad Pleret itu, bagaimana Gus Arya, itu justru karena cintanya, seperti halnya Mbah Dowi itu, justru karena saking cintanya kepada Rasulullah tidak rela kalau sampai mengatasnamakan Rasulullah tetapi berbohong, membodohi umat. Dan ini jawabannya kalau kita tengok saja kepada satu ayat
109 Al-Kahfi itu yang dipesankan oleh mbah-mbah saya dulu lah ya, oleh mbah-mbah saya dulu, sebisa-bisa kalau malam Jumat itu baca surat itu, karena dalam surat itu di ayat paling tidak ayat yang terakhir itu mengingatkan agar Nabi Muhammad itu juga sebenarnya manusia biasa seperti kamu semua, hanya Nabi Muhammad itu diberi wahyu agar apa ya, menyampaikan ajaran Islam dengan benar, dan beliau itu membawa ajaran itu sudah dalam relnya ya. Jadi rel kereta yang senantiasa lewat lalu lalang di depan rumah itu selalu mengingatkan saya bahwa Rasulullah itu akan melaju dalam relnya, dan kita sebagai umat Muhammad seperti halnya penumpang ya akan ikut di dalamnya. Di dalamnya itu dengan cara apa? Dengan cara paling tidak agar bisa gandol terus ke dalam rel kereta ajaran Muhammad. Itu saya ingin terus gandol bisa masuk ke dalam gerbong kereta itu dengan cara senantiasa membaca surat Kahfi di malam Jumat minimal. Ya alhamdulillah masih bisa terus rutin, bisa satu surat bisa terbaca, tapi paling tidak kalau bisa awal 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir itu untuk menghindari kita dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal yang gara-gara perdebatan tentang nasab Nabi ya, zuriyah Rasul, Habib asli dan Habib palsu ini terus saja berkembang. Semoga saja dengan cara ini kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal yang sungguh luar biasa. Ilmu Allah itu bisa mengetahui, harapannya bisa memberikan gambaran betapa luas ilmu Allah itu. Dan ketika kita menjadi umat Muhammad tentu harus menjunjung tinggi ilmu, karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, karena ilmu Allah yang tiada batas itu, maka siapapun manusia yang ilmunya tinggi maka dia akan mulia di sisi Allah, lebih tinggi beberapa derajat di antara orang-orang yang tidak berilmu. Kan itu kesimpulannya. Sehingga itu tadi bacaan surat Al-Kahfi ternyata pesan wasiat dari para leluhur dulu agar kita senantiasa berada di dalam gerbong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran-ajarannya, dan tidak hanya dengan mengaku zuriyah Nabi minta dimuliakan padahal dia bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Terus kita memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat bimbingan, mendapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.